gimana cara Bu Retno bisa membagi waktunya antara profesional, seorang diplomat sebelumnya, sekarang juga dengan topi PBB, sebagai lagi. Nah, itu istri, ibu, eyang, itu gimana cara mengatur waktunya, Bu Retno? Kebetulan saya itu dikaruniai energi yang banyak banget. So I have to spend energi saya itu dengan baik. Dan kebetulan dengan energi yang banyak itu saya bisa lakukan banyak hal. Pada saat saya jadi menteri itu pasti nggak percaya. Aku tuh masih ke pasar loh. Aku tuh masih belanja sendiri loh. Pasar basah? Yes. Di Majestic. Kenapa nggak suruh orang aja sih Bu? Kenapa harus ibu? Beda. Kenapa saya memilih ke pasar Majestic? Saya tahu, saya tahu harga. Ya. Harga barang-barang apakah naik atau tidak. Kadang-kadang di dalam pembicaraan saya dengan presiden pun di sela-sela bicara substansi politik luar negeri, saya bilang, "Pak, harga ini sudah naik banyak loh." Itu saya peroleh dari pasar langsung. Terus kemudian saya melihat orang-orang yang tidak punya. Banyak sekali orang-orang di jalan yang dia tidak punya, dia harus menjual ini, menjual itu dan sebagainya. Dan itu yang membuat saya bersyukur bahwa saya diberi rezeki yang lebih bagus dan di saat itu saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi. Ibu Retno bisa sampai ada di titik ini dengan empati dan cara berpikir kayak gini. Ini saya jadi penasaran, didikan ibu tadi yang disebut berkali-kali adalah ibu. 3 nasihat atau didikan atau kebiasaan ibu apa yang paling Bu Retno ingat? Ibu saya tidak pernah menyerah. Oke, 1. Iya, ibu saya tidak pernah menyerah. Jadi itu mungkin yang paling utama ya. Karena kalau andai kata pada saat itu ibu saya menyerah, mungkin kami sudah tidak bisa apa-apa lagi. Gitu loh. Jadi nggak tahu ya. Mungkin saya nurun dari orang tua ya, terutama dari ibu saya yang nggak ada kata menyerah. Sampai saya tuh pernah loh. Saya melihat, aduh ini salah satu peristiwa yang sedih dalam hidup saya waktu saya kecil. Kami itu pernah diusir dari kontrakan. Saya melihat, karena saya anak nomor 1, saya melihat bagaimana kami di rumah kontrakan, kemudian diusir dari situ. Dan itu pun di titik yang paling rendah pun itu, ibu saya nggak jatuh. Dia tetap berdiri. Kita cari lagi. Itu yang. Jadi kalau aku mikir tantanganku sekarang itu nggak seapa-apanya tantangan ibuku untuk membesarkan anak-anaknya. Sorry. Di pertemuan resmi itu saya bilang, kata ibu saya bilang bahwa sak bejo-bejone menungso yaiku sing eling lan waspada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.